Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 IKMC. Kali ini kami akan menjelaskan kepada kalian mengenai uji regresi logistik sederhana. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Anissa Ramadhani, yang kedua Azahra Maharani, yang ketiga Santia Adeline Putrisya, yang keempat Justika Amanda, dan yang kelima yaitu Silmi Kamilia Rihadatul Aisy. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Mari kita mengenal lebih jauh mengenai uji regresi logistik sederhana. Sebelum kita masuk ke inti materinya, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu regresi? Model uji regresi biasa digunakan pada penelitian kuantitatif untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki hubungan terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan atau estimation ataupun peramalan atau forecasting. Dalam pengujian pengaruh, uji regresi menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya, apa sih itu uji regresi logistik? Uji regresi logistik digunakan untuk mempelajari hubungan satu atau beberapa variabel independen, baik numerik atau kategorik, dengan variabel dependen kategorik yang bersifat dikotomi atau binari. Dikotomi atau variabel binari adalah variabel yang hanya memiliki dua nilai. Misalnya, diabetes atau tidak diabetes, overweight atau normal, merokok atau tidak merokok, sakit atau tidak sakit, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah dalam menginterpretasikan hasil analisis, variabel independen atau prediktor sebaiknya kategorik. Namun, bila prediktor 3 atau lebih, maka dibuat dua kategori dengan demi variabel atau kategori ulang sesuai logika biologik. Selanjutnya, uji regresi logistik dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Berdasarkan skala ukur variabel dependennya, uji regresi logistik dapat dibagi menjadi binary logistik dan multinominal logistik. Sedangkan berdasarkan analisisnya, uji regresi logistik terdiri atas dua jenis, yaitu uji regresi logistik sederhana dan uji regresi logistik ganda. Untuk pembahasan kali ini, kita akan berfokus kepada uji regresi logistik sederhana. Uji regresi logistik sederhana digunakan untuk menghubungkan atau mengolah satu variabel prediktor atau variabel independen dengan satu variabel dependen yang bersifat dikotomus. Model logistik dikembangkan dari fungsi logistik dengan nilai Z merupakan penjumlahan linear konstanta atau alfa ditambah dengan beta 2x2 dan seterusnya sampai beta IXI. Variabel X adalah variabel independen. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat pada kotak berikut ini dan juga rumus yang tertera pada video ini. Model regresi logistik dapat digunakan pada penelitian yang menggunakan metode potong lintang atau cross-sectional, case control, dan juga cohort. Regresi logistik mengevaluasi efek dari satu faktor paparan atau lebih, dan biasa digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membandingkan variabel outcome di antara dua kategori dari variabel paparan atau perlakuan atau perawatan. Yang kedua, membandingkan lebih dari dua kelompok paparan atau faktor resiko. Dan yang ketiga, menganalisis efek variabel paparan baik kategori maupun continuous atau numerik. Dalam uji regresi logistik sederhana, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti berikut. Yang pertama, perhatikan rumus dasar odds ratio. Odds ratio variabel X sama dengan odds pada kelompok terpapar per odds pada kelompok tidak terpapar. Untuk odds pada kelompok terpapar sama dengan odds pada kelompok tidak terpapar dikali odds ratio variabel X. Kedua, formulasi dasar pemodelan regresi logistik adalah yang pertama, untuk satu paparan, yaitu odds ratio sama dengan baseline dikali paparan atau exposure.
Untuk dua paparan, odds ratio sama dengan baseline dikali paparan pertama dikali paparan kedua. Untuk lebih jelasnya, dapat kalian lihat pada tampilan berikut ini. Nah, selanjutnya, untuk odds ratio tiap kelompok ini memiliki dua model parameter, yakni yang pertama, baseline odds atau nilai odds pada kelompok yang tidak terpapar. Yang kedua, yaitu OR atau odds ratio outcome, yang dimana menggambarkan efek paparan atau faktor resiko atau variabel independen terhadap odds ratio penyakit. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai praktek uji regresi logistik sederhana dalam SPSS. Yuk teman-teman, kita simak bersama-sama. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktek SPSS, yaitu uji regresi logistik sederhana. Berikut merupakan dataset yang telah disiapkan oleh kelompok kami, di mana data ini terdiri atas variabel nama, variabel umur, lalu berat badan, lalu tingkat pendidikan, riwayat keluarga, serta kasus kejadian PJK. Di sini kita akan menggunakan variabel PJK sebagai variabel dependen dan variabel riwayat keluarga sebagai variabel independen. Pada uji regresi logistik ini, data yang akan digunakan memiliki skala dikotomi, di mana skala datanya yaitu data nominal yang memiliki dua pengkategorian. Contohnya yaitu pada riwayat keluarga, di mana terdapat dua pengkategorian, yaitu ya atau tidak. Pada variabel riwayat keluarga terdapat dua kategori yang digunakan, yaitu yang pertama tidak ada riwayat keluarga PJK dengan value 0, lalu riwayat keluarga PJK dengan value 1. Sedangkan untuk variabel dependennya itu PJK, ada dua pengkategorian yang digunakan. Yang pertama yaitu tidak PJK dengan value 0, lalu PJK dengan value 1. Selanjutnya, untuk melakukan uji regresi logistik sederhana dapat dilakukan dengan mengklik menu Analyze, lalu memilih Regression, lalu mengklik Binary Logistic. Nanti akan muncul pilihan Dependent dan Covariates. Pada variabel dependent ini kita masukkan PJK, lalu pada covariates ini kita masukkan variabel independennya yaitu riwayat keluarga. Lalu pada pilihan option, pada bagian option ini kita centang bagian ini, lalu kita klik continue dan klik OK. Maka akan didapatkan hasil ataupun output yang dapat dilihat di layar. Lalu teman-teman bisa langsung melihat ke bagian blok 1, yaitu ada tabel variable in the equation, yaitu didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,338 yang artinya p-value lebih dari alfa, maka keputusan uji H0 diterima. Baiklah, setelah dilakukan uji regresi logistik sederhana, berikut merupakan output dari uji yang telah dilakukan. Untuk interpretasinya dapat kita lihat di variable in the equation. Nah, pada variable in the equation ini yang akan diinterpretasikan. Nah, yang akan kita interpretasikan itu adalah nilai sigma, eksponen B, dan nilai confidence interval yang lower dan upper. Nah, di bawah ini udah kita tampilkan nih tabel sajinya, di mana untuk nilai odds ratio yakni 1,8, di mana kita bulatkan dari 1,759 kita bulatkan menjadi 1,8. Lalu untuk nilai 95% confidence interval yaitu pada rentan 0,554 sampai 5,582. Dan untuk nilai p-value-nya yaitu 0,338. Nah, dari tabel saji tersebut kita dapatkan beberapa hasil. Yang pertama yaitu keputusan uji, yakni nilai signifikansi atau p-value
yakni 0,338 itu lebih besar dibandingkan alfa, yaitu 0,05, yang artinya keputusan uji adalah HO diterima. Lalu untuk interpretasi odds ratio, yakni seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner dapat meningkatkan 1,8 kali resiko untuk mengalami penyakit jantung koroner dibandingkan seseorang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner. Selanjutnya, untuk interpretasi confidence interval, yakni dengan derajat kepercayaan 95%, peneliti percaya bahwa pada populasi masyarakat dengan riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner adalah faktor resiko kejadian penyakit jantung koroner pada seseorang pada rentan 0,55 sampai 5,59. Dengan demikian, dapat kita simpulkan, yakni dengan nilai signifikasi atau p-value 0,338 kurang dari alfa, maka HO diterima, yang artinya tidak ada pengaruh antara riwayat keluarga dengan kejadian penyakit jantung koroner. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami mengenai uji regresi logistik sederhana. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.